warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan dan rekanita semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Zahira Yunafiza. Di sini saya sebagai moderator dalam acara talk show PAC IPNU IPWNU Kecamatan Wates dengan tema jelek-jeleknya organisasi. Berjuang di organisasi, khususnya organisasi IPNU IPPNU, itu tidak bisa dikatakan mudah. Mulai dari pimpinan anak cabang sampai pimpinan ranting, itu pasti memiliki goncangan-goncangan ataupun pasang surutnya dalam organisasi. Kemudian, apa yang harus kita lakukan sebagai pengurus anak cabang ataupun pengurus ranting agar kita dapat mempertahankan dan juga tetap berjuang di IPNU IPWNU. Pada kesempatan kali ini, permasalahan itu semua akan kita bahas dengan tuntas oleh narasumber yang sangat handal, yaitu rekan Misbahul Umam yang kerap disapa Gus Cak. Monggo narasumber untuk memasuki forum. Apa kabar, Gus Cang? Gus, alhamdulillah. Oke, bagi audiens yang ingin bertanya, nanti silahkan komen di kolom komen di bawah ini. Lanjut ya, Gus. Monggo. Rekan saja. Rekanita. Nah, Oh, rekan. Oh, rekan. nggih. Saya mau bertanya nih, rekan. Masa rekan kok empane ketuaan? Kenomen deh. Mas Umam. Oh, Mas Umam. Oke. Mas Umam, bisa diceritakan dulu itu Mas Umam menjabat sebagai apa di IPNU IPPNU? Ya, sebelumnya saya sapa dulu rekan-rekan kita di seluruh penjuru tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Misbahul Umam. Langsung saja untuk pertanyaan dari rekanita. Dulu saya pernah mendapatkan amanat sebagai ketua IPNU. Periode saya 2015 sampai 2017 bersama rekanita AAT di pimpinan anak cabang, maksud kami. Kalau di pimpinan ranting itu sangat berbeda dengan di pimpinan anak cabang. Jadi untuk data, maksud kami untuk administrasi itu sangat morat marit, bisa dikatakan sangat morat marit. Karena pengalaman saya itu yang namanya ngaji IPNU dan IPPN itu hanyalah ngaji, pokoknya ngaji, rungokne Mbah Yai, setelah itu makan. Dulu waktu masih di pimpinan ranting. Lah padahal di IPNU IPPN itu sangat banyak, kalau kita benar-benar minat, sangat banyak ilmu maupun pengalaman yang seharusnya kita dapatkan. Ada namanya Makesta, ada Lakmut, ada Lakut, dan masih banyak pelatihan-pelatihan yang lain. Dan saya dulu disuruh ikut Makesta itu saja, angele radu bilah. Tahun berapa itu? Sekitar 2009 kalau tidak salah. Oh, 2009. Itu Lakmut di ranting gadungan di MI atau masjid. Oh, di ranting saya itu ya? Lah, Oh, saya masih kecil, masih umur berapa itu?
masih TK. Iya, masih TK. Nah, mungkin itu sedikit pengalaman tentang Ibnu IPPNU ketika saya dulu. Mungkin untuk sekarang itu lebih gimana? Lebih ada progres tentunya. Kalau saya lihat ada kegiatan, nah ini perlu kami sebagai pengurus lama maupun pembina di SK itu saya inceng jadi pembina. Nah, itu perlu kami mengapresiasi kinerja kerjasama dari rekan-rekan kita sekalian baik di ranting seluruh kecamatan atas dan pimpinan anak cabang. Oke, jadi Mas Umam ini dulu ketua PAC tahun 2015 ya? Ya, Ketua IPNU PAC tahun 2015. ya, insya Allah. Oke, selanjutnya saya mau bertanya nih Mas Umam. Seberapa penting ikut organisasi? Bagaimana pentingnya organisasi itu menurut Mas Umam bagaimana? Lah, ini kalau dikatakan penting itu kalau menurut pribadi saya itu sangat penting. Nah, itu dari latar belakang maupun cara pandang orang itu berbeda-beda. Saya dulu waktu awal pertama ikut IPNU IPPNU itu ya alah apa melu kena anu drag-drug. Wis hawane ketika ikut pelatihan itu hawane wis kudu mulih. Saya dulu ikut Lakmut itu berangkatnya naik motor bareng dari rekan dari ranteng kami. Iki cara aku nggawa motor dhewe iki paling wis mulih wijik le sedina. Lah itu cara pandang, pengalaman itu selalu ada perkembangan. Oh, ternyata ini lah. Untuk saat ini saya sudah merasakan betapa pentingnya ikut organisasi di bawah naungan Mbah Hasyim, di bawah naungan NU Nahdlatul Ulama yang tidak melenceng dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itu pentingnya lagi, saya contohkan ikut kegiatan Makesta. Nah itu kita berangkat dari rumah nol putul, tidak punya teman, tidak punya kenalan. Padahal di sana itu ada apa namanya? Pengenalan, outbound, saling kenal. Nah itu dari rumah bisa dikatakan nol putul, gak roh apa-apa. Satu dapat ilmu, kedua dapat pengalaman. Pengalamannya berapa? Mental. Nah ini mentalnya kalau tidak dilatih, saya dulu diharani disuruh bicara di depan umum ini moh-moh tenan. Saya ini latihan ya, ini berlatih saya. Jadi organisasi itu penting banget ya Mas Umam. Ya, penting sekali. Manfaatnya itu kita jadi punya pengalaman, mulai dari yang kita tidak bisa berbicara di depan umum, kita jadi bisa berbicara di depan umum. Dan juga pastinya kita mendapatkan ilmu dan banyak teman. Oke, memasuki pertanyaan yang selanjutnya tentang IPNU nih. IPNU IPPNU nih, Mas Umam. Menurut pandangan Anda, IPNU IPPNU itu apa sih? Apa gimana ini maksudnya? Mengartikan Oh, IPNU ya. IPPNU. Kalau saya menurut pribadi saya sendiri selama ini ikut di organisasi IPNU IPPNU itu mengartikan sebuah organisasi ini kalau secara umum pasti ada di kalau Anda ikut di Lakmut maupun Makesta ada pengertiannya. Jadi ini saya mengartikan secara pribadi menurut cara pandang saya IPNU maupun IPNU itu merupakan standar maupun batas ukur di mana untuk menyetarakan strata, yaitu baik strata dari rekan-rekan yang awalnya dugal diablek, itu kita setarakan supaya mereka
cara ndableke malih kelong, cara nakale malih kelong. Yang awalnya berani berontak sama orang tua, lah ini setelah ikut Ibnu menjadi anggota maupun pengurus, nah itu tentu sudah berbeda. Begitu juga dengan mereka yang latar belakangnya dari nuwun sewu, dari jenjang perkuliahan. Nah itu belum tentu mereka ketika terjun di organisasi maupun masyarakat belum tentu nggih nuwun sewu. Ini contohnya sangat banyak, belum tentu bisa mengaplikasikan ilmu maupun pengalaman yang didapat di kampus. Begitu juga yang mereka latar belakang dari pondok pesantren. Itu saya ada teman itu sekarang menjabat pengurus di pimpinan cabang sebagai jamkur. Nah itu dia cerita bahwasanya sekarang ini yang dibutuhkan mereka yang bahasanya nol pudel, tanpa pengalaman, tanpa ilmu, tapi bisa dikatakan entengan. Pokoknya manut, mau berbaur dengan masyarakat, mau berbaur dengan organisasi. Nah itu beliau cerita sendiri bahasanya sing mulai ke pondok, sing mulai ke kuliah ternyata yang bisa di rumah, di halaman kampung masing-masing bar tidak mau mengaplikasikan ilmu yang didapat. Padahal tujuan dari Mbah Yai maupun dosen itu apa? Praktek maupun mengaplikasikannya di lingkup masyarakat. Nah itu pentingnya. Nah itu salah satu keuntungan maupun keunggulan ikut di Ibnu IPPNU. Nah itu kita punya pengalaman di organisasi ini dan langsung bisa berbaur dengan masyarakat. Cerita pengalaman saya ya Mas Umam. Ya. Ini saya juga merasakan ketika ini saya menjabat sebagai apa sekarang? Saya menjabat sebagai wakil sekretaris IPPNU PAC. IPPNU, nggih. Pengalaman ya Mas Umam. Jadi saya itu nggak punya pengalaman organisasi sebelumnya. Organisasi atau pengalaman sebagai sekretaris? Organisasi. Sebelum saya menjadi sekretaris IPPNU PAC. Jadi sebelum saya menjadi sekretaris IPPNU PAC itu saya sebagai ketua ranting. Mungkin tahun sebelum ini. Tahun berapa? 2017. Iya. Saya nggak punya pengalaman sama sekali, dan saya mendapatkan manfaatnya dari Ibnu PPNU itu banyak banget. Sebelumnya saya itu tidak bisa berbaur di masyarakat, sangat sulit sekali. Mas Umam. Nah, di sini kan pandemi corona ya Mas Umam. Bagaimana agar organisasi itu tetap berjalan walaupun di tengah pandemi ini? Gimana Mas Umam? Nah, mungkin kita bisa mengambil hikmah ataupun keuntungan dari adanya pandemi corona ini. Kalau kita bicara kekurangan dengan adanya pandemi ini, tentu semuanya bicara sangat dirugikan. Kalau saya ditanya apa rugi, ya rugi. Secara perekonomian semua kalau ditanya pasti mengalami surut. Nah ini kita tidak tahu sampai kapan. Lah sebagai warga Nahdliyin tentu kita dianjurkan untuk selalu berdoa supaya corona ini cepat hilang dari bumi tercinta ini. Lah untuk memanfaatkan wabah seperti ini, kita tentu sudah tahu pemerintah baik pusat maupun sampai ke desa sudah melarang yang namanya
social distancing. Lah, saya juga mengapresiasi untuk PAC Wates ini sudah taat terhadap anjuran pemerintah mengadakan ngaji online. Dan ini saya hampir setiap kegiatan itu memantau terus kegiatan yang diadakan oleh pimpinan anak cabang maupun ranting-ranting. Lah, salah satunya seperti ini. Hikmahnya apa? Kita yang awalnya ngaji nih secara offline, ngaji setiap Ahad wage, lah itu keliling. Lah, hikmahnya ini salah satunya kita bisa melihat sejauh mana kinerja maupun SDM dari rekan-rekan kita sekalian yang latar belakangnya mumpuni di bidang teknologi maupun sosial media. Dan ini kalau kita bayangkan kalau tidak ada pandemi corona ini, apakah teman-teman ini mau belajar untuk gaya video, untuk dan lain sebagainya. Lah, itu pimpinan anak cabang yang lain di Karisidenan Kediri, di Kabupaten Kediri maksud kami, juga banyak yang mengadakan kegiatan seperti pimpinan anak cabang Wates. Salah satunya itu, selanjutnya mereka juga dari pengurus juga harus taat kepada anjuran pemerintah. Kita harus sabar, semua harus sabar sampai keputusan pemerintah bisa mengaktifkan lagi kegiatan, tidak hanya kegiatan Ibnu IPP, kegiatan di berbagai kalangan